Jakarta, seperti yang kita tahu, adalah kota metropolitan multietnis yang dipenuhi oleh berbagai macam suku, ras, agama, sampai kebudayaan yang sangat beragam. Uniknya, di bagian utara kota ini, terdapat sebuah spot yang menjadi tempat berkembangnya sebuah budaya yang telah berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Terletak di daerah Koja, Jakarta Utara, Kampung Tugu atau disebut juga sebagai Kampung Portugis menghadirkan dimensi yang berbeda dari tempat-tempat kebudayaan lainnya di Jakarta. Mungkin belum banyak yang tahu tentang keberadaan kampung ini. Jadi berikut fakta-fakta menarik mengenai Kampung Tugu. Penduduk Kampung Tugu sendiri mayoritas merupakan keturunan Portugal. Tapi kamu jangan membayangkan bule Latin kayak Cristiano Ronaldo ya. Karena penduduk Portugis di Kampung Tugu mempunyai fisik yang berbeda dibandingkan dengan Portugal daratan. Orang Portugis di Kampung Tugu memiliki kulit yang lebih gelap dan berbicara dengan logat Betawi. Karena nenek moyang mereka kebanyakan sudah berasimilasi dengan penduduk lokal di Batavia atau etnis-etnis lain seperti Tidore, Goa India, Tamil, Bengali, Sri Lanka, Gujarat, dan Angola lewat sebuah pernikahan. Terus kok bisa ada pemukiman Portugis di Jakarta ya? Sebenarnya nenek moyang orang Madjikers sendiri tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki keturunan Portugis. Banyak dari mereka yang sebenarnya adalah budak-budak pribumi yang dibebaskan oleh orang Portugis pada abad ke-17 setelah setuju memeluk agama Katolik Roma dan tetap menyebut diri mereka sebagai orang Portugis. Catatan awal mengenai keberadaan orang-orang Portugis ini berasal dari masa kependudukan VOC pada tahun 1618. Di mana tercatat ada 70 orang Portugis di wilayah mereka, yaitu Jayakarta. Mereka berasal dari kapal-kapal Portugis yang dirampok atau dikalahkan oleh VOC. Populasi mereka kemudian bertambah banyak setelah VOC merebut Malaka di Semenanjung Malaya dan Gale di Ceylon dari Portugis pada tahun 1641. Orang-orang Portugis yang ditangkap kemudian dibawa ke beberapa wilayah Hindia Belanda dan dijadikan sebagai budak. Namun VOC kemudian bersedia membebaskan mereka dengan syarat memeluk agama Kristen Protestan. Setelah itu, sebanyak 23 keluarga diberikan lahan besar di utara Batavia oleh pemerintah untuk mengembangkan pertanian pada tahun 1661. Pemukiman inilah yang kemudian disebut sebagai Kampung Tugu. Penamaan Kampung Tugu sendiri memiliki berbagai macam versi. Ada versi yang mengatakan penamaan kampung berasal dari prasasti Tugu dari zaman Tarumanegara yang ditemukan di dekat pemukiman. Versi lainnya, kata Tugu diambil dari kata Portugesa. Orang-orang ini juga mempunyai sebutan Madjikers atau orang yang dibebaskan. Rata-rata penduduk di sini juga mengadopsi nama-nama Belanda atau Portugis, seperti Abrahams, Michels, Cuico, Santos, atau Leite. Tercatat selain di Batavia, orang-orang Madjikers juga tersebar hingga wilayah Maluku. Awalnya, mereka berbicara dengan bahasa Portugis Kreol, namun perlahan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa di tempat mereka menetap. Pada masa kemerdekaan, ada juga orang-orang Madjikers yang bergabung dengan Kenil dan berperang untuk Belanda. Namun menurut pengakuan seorang warga Kampung Tugu yang Mimin temui pada tahun 2015 lalu, orang-orang Madjikers juga membantu menyelundupkan senjata untuk pejuang kemerdekaan. Meski begitu, setelah pengakuan kedaulatan, banyak dari Madjikers yang memilih untuk meninggalkan Indonesia dan tinggal di negara-negara seperti Belanda, Singapura, hingga Malaysia. Lalu siapa sih yang gak kenal sama genre musik yang identik dengan Mbah Gesang dan Bengawan Solo ini? Kampung Tugu dianggap sebagai tempat lahirnya musik keroncong. Asal-muasal musik keroncong Tugu sendiri berawal dari kebiasaan bangsa Portugis yang suka kumpul-kumpul di malam hari dan bermain musik dengan alat-alat yang mereka dapat dari penjuru dunia. Salah satu alat musik yang paling identik dengan keroncong adalah ukulele dan alat musik asli Portugis cavaquinho. Sekarang ini, keroncong Tugu masih dilestarikan dengan berdirinya sanggar keroncong yang masih didatangi oleh anak-anak muda di sekitar Kampung Tugu. Nah, tempat yang bisa dibilang sebagai landmark dari Kampung Tugu sendiri adalah sebuah gereja tua bergaya Portugis klasik yang dikenal sebagai Gereja Tugu. Mulai dibangun pada tahun 1678 dan kemudian sempat hancur di tahun 1740 karena adanya pemberontakan. Gereja ini kembali berdiri di tahun 1744 atas prakarsa seorang tuan tanah bernama Justinius Fink. Yang paling luar biasa dari gereja ini adalah bahan perekatnya yang menggunakan telur dan gula, namun masih kokoh sampai saat ini.
Gereja ini sekarang dijadikan cagar budaya oleh Pemda DKI Jakarta. Pendidikan di zaman VOC juga menjadi sesuatu yang tidak bisa didapat oleh semua orang. Sekolah rakyat pertama juga berdiri di Kampung Tugu, tidak jauh dari Gereja Tugu oleh Melchior Leidecker di tahun 1678. Sekolah ini pun masih berdiri sampai saat ini, dengan beberapa lukisan mural yang memberi warna pada sekolah ini. Satu hal yang terlihat dari masyarakat Kampung Tugu hingga saat ini adalah hubungan kekeluargaan yang begitu erat di antara mereka. Hal ini terlihat dari tradisi atau ritual Natal dan Tahun Baru mereka. Rabu-rabu adalah nama ritual yang mereka lakukan sehari setelah Natal. Tidak jelas dari mana asal kata itu, tapi ritual ini biasa dilakukan oleh para pemusik keroncong yang memainkan lagu-lagu keroncong secara door-to-door ke seluruh rumah penduduk. Untuk ritual Tahun Baru, mereka memiliki mandi-mandi. Asal kata mandi-mandi sendiri muncul karena dulu penduduk Kampung Tugu selalu mabuk-mabukan ketika Tahun Baru dan tidak mandi selama seminggu. Dan pada hari ketujuh, mereka baru mandi. Ritual mandi-mandi sendiri adalah saat di mana penduduk berkumpul di rumah tetua untuk melaksanakan ibadah dan diakhiri dengan saling mencoreng muka satu sama lain. Hal ini dilakukan sebagai tanda bermaaf-maafan untuk segala kesalahan di tahun sebelumnya. Nah, demikianlah sedikit penjelasan mengenai para Magikers dan bagaimana sebuah budaya baru dapat muncul setelah berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Kira-kira budaya apa lagi nih yang menarik buat dibahas? Coba tulis di kolom komen ya. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.